Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam motivasi hari ini di dalam channel yang diberkati Tuhan. Saat ini saya akan bicara tentang gosip. Gosip di tengah COVID-19. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara gosip pasti bicara sesuatu yang belum pasti. Bicara urusan pribadi orang lain, bicara tentang hal-hal yang negatif. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, gosip tidak mengenal waktu. Gosip bisa terjadi bahkan saat pandemi ini, gosip masih ada. Bisa terjadi di tengah keramaian, ya. Di rumah sakit bisa saja terjadi. Nah, kita lihat apa yang Alkitab katakan di dalam Amsal 20 ayat 19. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berangkat dari ayat ini, saya ingin memberitahukan kepada saudara ada 3 penyebab. Mengapa orang suka menjelekkan orang lain? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang saya perhatikan adalah suka mengumpat. Nah, mengumpat itu adalah mengeluarkan kata-kata keji, mengeluarkan kata-kata kotor, suka mencelah, suka memaki, karena merasa diperlakukan kurang baik. Jadi orang yang suka mengumpat, biasanya mereka juga senang membuka rahasia orang lain, suka menceritakan hal-hal yang negatif. Yang kedua yang saya perhatikan penyebab orang gosip adalah tidak bisa dipercaya. Kalau ayat tadi berkata mulut yang bocor. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya sekali lagi orang yang tidak bisa dipercaya atau tidak dihargai akan membalas dengan cara menceritakan hal-hal buruk dalam kehidupan seseorang. Mengapa bisa demikian? Karena hati dan pikirannya telah kotor. Ada niat jahat, ada kebencian yang menguasai seluruh hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, memiliki pergaulan yang salah. Pergaulan yang salah bisa menyebabkan orang suka menjelekkan pribadi orang lain. Pergaulan atau persahabatan kita dapat mempengaruhi kualitas hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara bergaul dengan orang yang bocor mulut, maka satu saat semua rahasia saudara akan dipublikasikan. Kalau saudara memberi telinga untuk gosip, ya, sekali lagi, kalau saudara membiasakan diri memberi telinga saudara untuk gosip orang lain, maka kita akan terbiasa dengan hal-hal yang jahat. Yang lain, perhatikan bahwa mulut kita itu ibarat bisa, ibarat racun. Apa yang keluar dari mulut kita itu bisa membunuh semangat dan kreativitas dari orang yang mendengarkannya. Nah, oleh karena itu, saya ingin berkata, jaga ucapanmu. Mari kita lihat Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya ingin sampaikan bahwa dari Amsal 13 ayat 20 kita disuruh memilih. Kita bergaul dengan orang bodoh, kita jadi bodoh. Kita bergaul dengan orang malas, kita jadi malas. Kita bergaul dengan orang pintar, kita pintar. Kita bergaul dengan orang sukses, kita sukses. Kita bergaul dengan orang bijaksana, kita bijaksana. Kita bergaul dengan orang jahat, kita jadi jahat. Kita bergaul dengan orang yang suka gosip, kita jadi penggosip. Haleluya. Inilah 3 cara, ya, cara menghindari gosip. Yaitu pertama, jangan suka mengumpat. Yang kedua, jadilah orang yang bisa dipercaya. Yang ketiga, perhatikan pergaulanmu. Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi,
Dalam motivasi hari ini kami diajar Tuhan, untuk Tuhan menjaga mulut kami, untuk jangan mengumpat, untuk memperhatikan pergaulan kami, supaya hidup kami jadi berkat, supaya kami diberkati dalam pekerjaan, rumah tangga, usaha kami. Apapun yang disentuh tangan kami, Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Dan berkati setiap yang menonton acara ini, motivasi hari ini, iman kami dibangkitkan, semangat kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap mengandalkan Tuhan. Yesus Kristus tidak berubah hari ini, kemarin, besok, sampai selama-lamanya. Dialah Allah satu-satunya penolong kita semua. Haleluya. Amin.